Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Om Dari lagi berada di Hong Kong. Nah, hari ini agak spesial nih. Saya mau belajar bikin batik Indonesia di Hong Kong. Coba. Menarik kan? Nanti saya tunjukin, ada yang mau ajarin nih. Jago banget orangnya. Ayo, ikutin terus ya. Halo, selamat pagi. Saya Wika dari Batik Cantik Hong Kong. Sangat bahagia sekali karena Om Dali sudah datang mau belajar batik dari batik cantik sampai batik tulis. Kita lihat caranya bagaimana nanti ya. Itu batik influenza dari Cina, Oh gitu. dari Tiongkok. Wah, baik banget ya. Disiapin ini teh ya. Teh tubruk, Teh tubruk sama pisang goreng. asik, ada pisang goreng teman-teman. Saya belum sarapan nih. Ini namanya batik lasem karena ini influenza dari Cina. Oh gitu. Iya. Nah, kalau saya boleh tanya itu sejarah batiknya atau apa gitu? Boleh, batiknya itu, batik di Indonesia itu tadinya ya, ini adalah kreativitas orang dalam atau putri-putri untuk membuat pakaian para raja di keraton, ya kan? Terus bisa saya perkenalkan satu-satu ya. Boleh, boleh. Ini namanya canting. Kita menggunakan ini untuk membatik. Dan ini adalah malem atau lilin. Kemudian kita juga yang namanya batik cap. Kita pakai ini untuk membuat motif di dalam batik, di dalam kain-kainnya, ya. Terus hari ini kita akan memulai dengan batik tulis dan batik lukis dan batik cantik dua-duanya. Karena Om Dali pengen tahu nih gimana caranya membuat batik dari scratch ya. Iya, penasaran soalnya. Jadi kita mulai dari kain kosong seperti ini ya. Ini katun batik. Nanti kita akan lukis batiknya seperti ini. Ya, kita gambar dulu. Ini namanya motif Megamendung. Megamendung itu terkenal sekali di Jawa Barat. Setelah kita gambar, nanti kita akan lukis menggunakan pewarna, ya. Terus Om Dali mau kreatif. Setelah diwarnain, dia akan menggunakan canting seperti ini. Udah saya siapkan. Wah, mantap. Kemudian setelah di wax ini, dasarnya kita akan celup ke pewarna. Setelah itu, setelah kering, ini nanti diangkat semuanya. Setelah diangkat, nanti bentuknya seperti batik, seperti ini. Jadi yang kita kasih malam itu putih, dan yang nggak ada malamnya itu berwarna seperti ini. Canggih juga ya. Oh, jadi kalau beli batik jangan ditawar ya. Prosesnya itu sangat rumit sekali. Hargai mereka, para pembuat batik ya. Iya, nggak main-main ini. Di Jawa, para pembatik
mereka batik itu biasanya sambil ngeteh, sambil makan pisang goreng atau singkong. Hari ini nggak ada singkong, jadi saya kasih Mas Dali pisang goreng aja. Oh, berarti ini adatnya ya? Iya, sambil batik, sambil minum, sambil ngerumpi. Oh gitu. Adat Jawanya, zaman dulu. Ya. Siap-siap kalau gitu. Monggo, Yuk. monggo. Nah ini teman-teman lihat nih outfit check. Ini apron batik ya berarti? Iya, ini batik. Ya, yang ini batik biru. Keren kan warnanya? Iya, keren banget. Ini adalah batik tulis. Bikin sendiri juga. Asik. Ya kan? Keren. Bisa dilihat kan motifnya beda kalau batik tulis. Kayaknya bawa pulang nih, bungkus. Boleh dibawa pulang. Dibungkus. Langsung dibungkus ya. Bisa pakai sama istri saya nih. Ini siapa aja bisa, ukurannya all size soalnya. Semakin banyak warna, semakin agak lama keringnya. Terus kalau pakai warna jangan terlalu tebal di kuasnya, tipis aja dulu, soalnya dia keringnya cepat kan. Oke. Kalau dia kering nanti itu warnanya lebih muda. Karena kita akan menyambut Hari Raya Cina, Mas Dali akan membuat batik dari influensinya Tionghoa. Lihat deh gambarnya. Ini dari atas. Kelihatan kayaknya nggak kelihatan nih. Oh ya? Karena ini matahari. Oh oke. Keren banget ya. Terus yang membuat Anda tertarik dengan budaya Indonesia itu apa? Ya karena ini nikah sama orang Indonesia, jadi saya lebih tahu gitu budaya Indonesia, culture Indonesia, apalagi kuliner Indonesia. Oh, kuliner nomor 1 ya. Iya. Kan channel ini memang berburu kuliner Indonesia di seluruh dunia gitu esensinya. Oh, I see. Saya kan pramugara, jadi terbang kemana-mana gratis. Oh, asiknya. Dengan pesawat? Emirates. Oh, I see. Wah, asik dong. Kalau Iya. kemana-mana nanti jangan lupa bawa sebagian, terus kasih tahu nih, this is how to make batik, Batik. guys. Jangan tawar-menawar ya. Burungnya merah. Oke. Awan-awannya ini kita kasih biru ya. Jadi Oke. masterpiece-nya di burungnya ya. Terus yang lainnya kita kasih kuning dan hijau. Tapi jangan terlalu tebal ya, soalnya kalau tebal dia nanti nggak bisa diulangi ininya. Kalau agak tipis kan nanti dia setelah kering agak muda kan warnanya kan. Iya. Jadi bisa tahu. You just have to unleash your creativity. Ini bisa jadi aktivitas relaxing gitu ya? Iya. Waktu COVID kita menggunakan ini untuk meditasi sebagai form of meditation. Jadi lebih kan lebih calm, lebih apa Santai ya. santai gitu loh ininya bikinnya. Tapi Mbak Wika jual nggak batik-batik gitu yang udah ready? Iya. Kita batik cantik itu terlahir pada 2019 karena pada saat itu mulai COVID di akhir 2019 kan, aku bekerja sebagai penerjemah. Terus orang yang aku bantu itu dulu punya usaha batik di Indonesia. Karena COVID nggak banyak turis-turis ke Yogyakarta kan. Terus dia bilang, saya tolong dong bantuin saya cari pekerjaan di Hong Kong. Terus aku bilang, janganlah sayang, usaha batiknya sudah berkembang. And then you can be with your family kan. Jadi nggak usah balik lagi ke sini untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Terus akhirnya kita cari solusi, kirimkan batik-batik dia ke Hong Kong. Di Hong Kong kita mulai memasarkan batik-batiknya dia. Itu mulainya. Berarti cuman online ya, nggak ada Iya. physical shopnya gitu ya? Physical shopnya nggak ada. Tapi kalau ada bazar atau pop-up gitu kita ikutin. Oh gitu. Iya, di Hong Kong. Dan juga untuk membatiknya ini memasyarakatkan, saya cinta batik dan saya pikir batik itu penting sekali untuk dibudayakan. Jadi di Hong Kong kita bikin workshop membatik itu udah di mana-mana, untuk penggalang dana, di sekolah, di event-event perusahaan.
Oh gitu, berarti ya memperkenalkan batik ke seluruh Hong Kong ya. Iya, betul. Bagus bagus. Ada ini nggak Instagram kalau ada yang mau Batik. tanya atau apa gitu? Batik cantik Hong Kong. Nih sambil ngeteh. Batik itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba, yaitu nulis, antik itu nitik. Karena kita pakai cantik. Oh gitu. Iya. Ini namanya titik toh. Titik. Jadinya ya, jadi batik itu berasal dari bahasa Jawa. Ambatik. Enggak. Siap. Coba ini mana ya? Yang biru kali ya? Iya, kalau menurut Apa, saya sebaiknya Burungnya. burungnya merah ya, sebaiknya dideketin aja biar nggak kemana-mana. Oke. Yang pertama kali nih. Mulai dari kepala. Asal-muasalnya batik itu berakar dari zaman kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 ya. Awalnya hanya terbatas sebagai pakaian bangsawan di keraton. Terus seni membatik ini yang digunakan lilin, ini kan lilin tadi saya sudah kasih tahu ya. Iya. Awalnya hanya lilin, awalnya batik tuh hanya begini saja. Jadi pertama mulai batiknya cuman Di kerajaan Mataram hanya begini saja. Ya. Tapi lama-lama Terus setelah itu berkembang. Berkembang ada yang namanya batik tulis, batik lukis. Terus pada 2 Oktober 2009 budaya batik ini ditetapkan di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Hari Batik Nasional 2 Oktober. 2 Oktober. Ya, jangan lupa pakai batik ya. Oh, saya baru tahu nih. Iya, 2 Oktober 2 Oktober ya. Perayaan Hari Batik Nasional. Terus dengan bangganya semua orang sekarang dengan bangga memakai batik dimanapun. Wah, hebat banget nih Mbak Wika benaran. Saya salut banget nih. Nah, saya beli batik ini dari Bangladesh. Ada toko batik Indonesia di Bangladesh. Oh, besar. Ada beberapa toko ya, tapi yang saya kunjungi nggak terlalu besar sih. Tapi lumayan banyak variasinya gitu. Terus ada tulisan batik Indonesia di sini gitu. Oh, bagus banget. Jadi komunitas Indonesia di Bangladesh besar juga? Enggak juga. Enggak juga? Tapi kayaknya mereka jual untuk orang lokal gitu ya. Oh, untuk orang Bangladesh? Orang Bangladesh ya, kayaknya mereka suka. Di Afrika juga saya pernah ketemu namanya batik Ghana gitu. Tapi beda-beda cara motifnya. Tapi namanya sama, batik. Betul. Mungkin ada sejarahnya, saya nggak terlalu tahu. Iya, di Jepang, di Arab, di Eropa itu ini kan kalau influensanya batik di Indonesia itu ya karena spice trade. Ya betul. Ya. Jadi kita ada influenza dari India, dari Arab, dari Cina. Gara-gara Belanda dulu ya. Belanda, iya. Terus yang di Tiongkok ini paling dominan batik pesisir, Cirebon, Lasem. Itu ditanda dengan warna merah cerah, motif naga, burung phoenix. Ini burung phoenix. Oh, ini burung phoenix ya? Iya. Dan awan, megamendung. Jadi ini batik yang dibuat sama Om Dahlia. Ini adalah batik Lasem. Batik Lasem, nah teman-teman. Influenza dari Tiongkok. Terus India juga punya pengaruh motif geometris ya, dengan warna-warna yang cerah dan celup kayak kain warna-warna emas. Batik Bali itu cenderung dari India. Oh gitu. Kasih Om Dali jadi tambah ilmu ya. Jadi banyak new information gitu. Terus perkembangan batik teknik awalnya hanya batik tulis kan yang saya kasih tahu tadi. Terus tahun 1920-an itu baru mulai berkembang dengan adanya batik cap. Batik cap. Ini namanya batik cap. Oh ini. Jadi ini sebenarnya taruh di warna misalnya. Ya, taruh di warna atau taruh di wax. Kayak gini lah teman-teman. Ya, motifnya macam-macam. Ada daun-daunan, hewan.
Nih macam-macam motifnya. Jadi tinggal taruh gini, terus kluk Iya, gitu ya. betul. Gampang kan? Iya. Kreatif. Batik itu untuk menganalisis your talent, your creativity. Terus penyebaran batik ya, batik dibawa keluar keraton dan mulai diproduksi oleh masyarakat umum, menghasilkan motif khas daerah masing-masing, pesisiran dan pedalaman. Banyak yang ikut ini nggak kayak Banyak workshop batik ini? waktu kita mulai membatik, banyak orang-orang di Hong Kong khususnya lokal dan para bule-bule datang untuk belajar membatik. Dan mereka sangat ini ya apresiatif sekali ya, suka sekali cara dengan cara membuat batiknya, motifnya. Kebanyakan dari mereka itu mulai dari awal sampai selesai jadi. Oh gitu. Jadi mereka kalau ke Bali bilang nggak akan pernah tawar-menawar karena mereka tahu bagaimana susahnya membuat batik. Emang. Batik sekecil ini aja bisa 3-4 jam. Jadi kalau harganya kadang-kadang mahal, nggak apa-apa ya. Kita kan capek bikinnya. Mau bantuin nih silahkan. Iya, aku mau bantuin yang daun-daunan ya. Daun, oke. Hijau ya. Terus kuliner Indonesia yang kamu suka, yang favorit kamu itu yang mana? Maksudnya yang di luar Dari negeri? mana? Iya, dari daerah mana? Oh, dari daerah mana? Mana ya? Saya sebenarnya suka semua. Oh ya? Nggak punya favorit? Atau takut diomelin sama istrinya? Nggak juga sih. Bandung kan enak kan, Bogor itu kan enak-enak kan pada Batagor. Emang enak banget itu makanan Sunda. Sehat lagi ya, Iya. lalap-lalapan, nggak banyak goreng-gorengan kan? Betul. Sebenarnya itu di Indonesia semua daerah gitu kan beda ya makanannya. Betul. Tapi rasanya sangat unik gitu. Jadi kalau mau bilang cuma satu favorit saya agak susah gitu. Oke, yang paling disuka? Paling disuka ya paling pete jengkol. Iya, mantap. Itu makanan raja itu, susah dicari kemana-mana. Betul. Soalnya saya nggak pernah lihat di mana-mana gitu sebelum ke Indonesia. Nggak pernah tahu ada makanan namanya pete atau jengkol gitu. Di Thailand? Saya mungkin pernah lihat tapi nggak tahu itu ya? apa. Tapi pertama ngerti terus cobain itu di Indonesia. Di Indonesia sudah berapa lama? Saya nggak pernah tinggal di sana. Oh, cuma berkunjung saja? Iya, kayak liburan aja. Oh, liburan paling sering kemana? Bogor, pulang kampung. Asiknya. Tapi pernah ke Jogja, ke Bali, Pangandaran gitu. Pernah keliling kemana-mana gitu. Waktu ke Yogyakarta, pernah coba bikin batik? Enggak, malah sibuk makan di Yogyakarta. Yogyakarta yang paling terkenal kan gudeg ya. Kamu Iya. suka nggak makan gudeg? Suka. Pernah cobain berapa kali itu masuk ke belum? Beda-beda kan? Iya. Rasanya agak lebih manis ya, Iya, kalau Jawa Tengah kebanyakan ini ya. suka manis. Yang manis-manis ya, karena orang Jawa Tengah kebanyakan manis-manis semuanya kan. Ya ada yang nonton nih dari jauh. Udah manis, baik hati lagi, ya ramah lagi. Tapi itu ciri khas orang Indonesia kan. Ya betul. Tunjukin nih. Dari sekian banyak negara yang kamu kunjungi, makanan Indonesia accessible nggak? Gampang nggak? Tergantung sih. Kalau misalnya ke Belanda, ke Australia, memang komunitas ya? Indonesia kuat di sana. Jadi gampang gitu. Di sini di Hong Kong juga. Di Hong Kong Saya juga kemarin banyak. cari online mau makan di mana. Ada berapa puluh restoran gitu. Restoran Indonesia? Iya, jadi lumayan gampang. Iya, di Hong Kong. Kalau kamu pergi ke Causeway Bay, di Causeway Bay banyak sekali. Ada warung Chandra,
Ada warung sedap gurih, ada Indo Proper atau Win restoran. Jadi pilihannya banyak, tergantung yang kamu mau. Toko Indonesia juga banyak ya di sini? Iya, banyak banget. Jadi bisa dibilang komunitas Indonesia di Hong Kong tuh besar ya? Iya, ada sekitar 180-an. Kayak kemarin terbang ke Afrika Selatan, ada juga restoran Indonesia satu-satunya. Asik, satu-satunya namanya? Namanya Lezat Indonesia Plus. Oh, Yang punya Mbak Nuri, orang Medan. asiknya. Dia entrepreneur banget gitu. Waktu di Inggris? Di Inggris belum pernah ngeblog sih di Inggris. Oh, Tapi banyak juga restoran Indonesia. betul. Di London ya? Di Manchester juga ada kan? Iya, di London juga banyak. Ini nanti merah. Ini aku kuningin boleh? Boleh. Atau dimerahin? Kuning aja, Ya. nggak apa-apa. Biar jadi kayak mozaik lah. Kalau di Jawa, sambil makan, biasanya makan getuk atau makan pisang goreng, pisang rebus, sambil ngeteh, sambil ngerumpi, sambil bikin batik. Wah, ala Indonesia banget ini. Iya. Ngomong-ngomong, saya belum cobain ini pisang gorengnya. Monggo. Coba. Bismillah. Nih, lihat teman-teman, pisang goreng fresh. Sambil bikin batik. Ya, bismillah. Ya Allah, luar biasa. Pisangnya nggak kalah sama yang di Iya, enak Indonesia banget. ya. Ini pisang tanduk ya? Pisang tanduk. Wah, berarti otentik banget nih pisang gorengnya. Wah, itu Indonesia banget jadinya. Biar kamu nggak kangen, biar kamu kangen untuk pulang. Insya Allah musim panas nanti, mungkin Oh, iya? Juli pulangnya. Terus base-nya di mana? Dubai, kan pramugara Emirates, semua base Dubai. Saya belum pernah ke Dubai. One day saya waktu Iya. itu cuma transit doang. Kasih tahu aja saya ajak ini tour Dari guide. restoran Indonesia ya. Banyak banget di Oh, ya? Dubai, iya. Sampai ada yang fine dining gitu sekarang Oh, di mananya? di Dubai, Di daerah mana? downtown Dubai gitu. Namanya Andaliman, Yang punya? orang Indonesia tapi nggak tahu siapa. Boleh nanti dicoba. Iya, banyak banget sekarang di Dubai. Alfamart juga ada. Yeay. Wah, jago banget ya. Saya kelihatannya amatir. Kan semuanya mesti belajar toh. Iya sih sebenarnya. Bisa karena terbiasa toh. Ini instrumennya benar-benar bikin apa? Tenang gitu. Iya. Kayak di Relaxing banget, kayak lagi di apa? Sawah-sawah gitu ya. waktu COVID kan banyak nggak boleh kemana-mana kan. Di Hong Kong lagi kita nggak ada lockdown. Tapi kita nggak bisa gathering more than 4 people kan. Terus kebanyakan teman-teman Wika yang tahu batik cantik ngumpulin teman-temannya, ada sekitar 6-8 orangan ya, hampir tiap hari penuh kita pada membatik. Soalnya kalau mau bikin yang tradisional itu kan sekitar 3-5 jam tergantung kreativitasnya ya. Itu saat kita nunggu batiknya kering, kita makan makanan Indonesia. Wah, seru banget kayaknya. Terus outdoor kayak gini kan lebih ini ya. Iya, kayak indah gitu.
Mbak Wika sudah lama di Hong Kong ya? Saya di Hong Kong sudah 26 tahun. Masya Allah. Iya. 26 tahun. 26 tahun di Hong Kong. Anakku dua-duanya lahir di Hong Kong. Oh gitu. Sekolah di Hong Kong. Yang besar sekarang ada di Glasgow, ambil master baru selesai. Wah, Yang kecil mantap. tadi kamu lihat kan? Iya, iya. Dia kerja. Kamu punya anak? Alhamdulillah punya 2. Laki perempuan? Satu laki, satu perempuan. Sebenarnya saya sekarang kerja di first class ya di Emirates. Jadi Nanti saya kalau terbang Emirates, saya WhatsApp kamu dulu ya. boleh. Kita ada di bisnis, tolong dong. Iya, naikin ke first class ya. Jadi ada wasta nih. Kamu di Hong Kong berapa lama? 24 jam. Oh, setelah ini enggak? Pulang ke Dubai. Oh, Kalau pramugara memang kemana-mana sehari 2 hari terus pulang gitu. Saya suka bisa ketemu banyak orang, apalagi di first class ya. Banyak penumpang yang bintang-bintang gitu. oh, Starstruck dong. Iya, jadi banyak bintang bola, bintang film Hollywood kadang-kadang Oh, gitu. Terbang ke Indonesia juga, saya pernah terbang sama banyak bintang. para artis-artis. Iya, gitu, artis-artis. Kebanyakan mereka ramah nggak? Apa? Ramah-ramah nggak orangnya? Iya, biasanya ramah gitu. Biasanya. Heeh. Tapi habisin pisang goreng dulu. Iya. Tinggal satu. Santai. Ini juga masih lama. Nah, ini lihat teman-teman. Tapi jujur ya, gimana hasilnya? Ini yang buat sama Om Dali sama Mbak Wika bantuin. Bagus banget. Iya, keren nih. Saya nanti taruh di rumah nih. Nah, sekarang kita coba batik pakai canting ya. Ini lilinnya. Kepanasan. Oh gitu cara bikinnya ya? Iya, gampang kan? Mau coba? Kelihatan gampang sih. Coba. Jadi diginiin dulu ya, biar dia nggak melebar kemana-mana. Terus kamu taruh. Lumayan gampang ya. Sombong. Wah, mahir sekali. Beneran relaxing banget teman-teman. Terus kalau yang ada warna-warni gitu jadi beda-beda ya waxnya. Emang hebat banget ya orang zaman dulu, gimana cara mikirnya mau bikin baju kayak gini ya. Iya. Bener-bener salut banget deh. Ini bikin sendiri juga ya? Iya. Nah kayak gini teman-teman. Wah lucu banget batiknya beneran. Jadi kalau mau bikin kaos, mau bikin celana apa aja dari sini potong gitu ya? Iya. Dari kain ini. Ini dijual online nggak? Iya. Ini juga. Kira-kira berapa harganya ini? Kalau yang ini 360 karena ini batik tulis. 360 Hong Kong dollar ya? Dolar. Kalau dirupiahin? Kalau dirupiahin itu sekitar 600 600.000 ya? 600.000. Dan ini hasil batik tulis, bukan cetak ya, bukan printing. Berapa lama ya bikinnya ini? Ini bikinnya 36 hari. 36 hari? Ya. Masya Allah. Wow. Keren sekali beneran. Ini bisa jadi dekorasi rumah. Ini iya, ini bisa jadi dekorasi, taplak meja, kalau bikin baju juga bisa.
Wah, hebat banget beneran Mbak Wika. Saya doain ya, semoga makin lancar, makin sukses. Amin. Memperkenalkan batik bukan di Hong Kong doang, tapi di seluruh dunia gitu. Amin. Jadi ini sama kayak kamu tadi prosesnya. Digambar dulu, diwarnain, habis diwarnain kita canting, habis kita canting kita celup warnanya sesuai dengan ini. Yang tadi aja kita udah berapa lama bikinnya, apalagi ini ya. Bikinnya sendiri juga ya? Sendiri juga, di sini juga. Luar biasa. Kalau yang ini lebih makan waktu ya? Iya. Kalau yang Iya. tanding ini. Mantap. Lihat nih teman-teman, si Om Dali dapat oleh-oleh nih dari Mbak Wika. Terima kasih banyak loh. Jadi Sama-sama, terima kasih sudah belajar membatik dengan batik cantik Hong Kong. dari batik cantik Hong Kong. Jadi kalau mau yang ada yang mau datang belajar batik, tinggal Boleh. kontak aja ya di Instagramnya. Terus ini buat belajar batik di rumah. Phoenix yang tadi. Iya. Ini buat anak-anak nanti suruh belajar bikin batik. Mana tahu tertarik ya mereka. Iya, mudah-mudahan tertarik ya. Iya. Tuh teman-teman, saya Om dari jauh-jauh dari Dubai untuk belajar bikin batik Indonesia. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Coba bayangin ya. Sambil nih teh tubruk sama pisang goreng. Nah nih teman-teman, si Om Dali lagi siap-siap nih pakai seragam. Saya mau kerja cari duit. Saya mau pulang ke Dubai nih malam ini. Nah tadi saya mau minta maaf ya. Tadi saya mau tunjukin restoran Indonesia di Hong Kong, tapi gagal karena kameranya lobat. Terus si Om Dali lupa bawa charger gitu. Tapi insya Allah lain kali saya udah janji sama Mbak Wika. Kita mau berburu makanan Indonesia di sini berdua. Jadi tungguin ya. Pasti seru banget. Nah, sekarang tinggal pakai jaket. Nah, karena si Om Dali karena si Om Dali udah gendut ya sekarang. Kalau pakai jaket agak susah gitu. Nah, jangan ketawain ya. Rapi nggak? Nah, kayak gini. Kalau ketemu nih Om Dali di pesawat kayak gini. Terus kalau terbang ke Jakarta, kadang-kadang saya yang bikin announcement-nya ya. Jadi jangan kaget ya kalau lihat Om Dali bikin announcement di pesawat. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di penerbangan Emirates dengan tujuan Jakarta. Ya udah, terima kasih banyak ya teman-teman nemenin Om Dali belajar bikin batik Indonesia di Hong Kong. Semoga sehat dan bahagia selalu dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.